Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan sahabatku semua. Kali ini saya mencoba ceritakan tentang kota Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia. Walaupun saat ini saya dan keluarga sudah tinggal dan menetap di kota lain, yaitu di Pulau Kalimantan, tepatnya Kalimantan Timur, wilayah negara Indonesia pula. Sehingga tidak ada salahnya jika saya coba menceritakan tanah kelahiran saya, yaitu kota Nganjuk tersebut, dengan segala keunikan, kenangan, dan cerita tentang kota Nganjuk yang sangat saya cintai sampai sekarang. Mudah-mudahan video ini berguna khususnya bagi kawan sahabatku semua di kota Nganjuk dan Indonesia pada umumnya, yang barangkali juga ada kawan sahabatku yang lain saat ini sudah menetap pula di luar kota Nganjuk. Silahkan untuk ditonton dan disimak semua narasi yang saya persembahkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus Wito Channel, Wong Nganjuk, Jawa Timur. Kawan, sekarang saya coba ceritakan tentang asal-usul nama Nganjuk. Menurut cerita rakyat yang masih hidup di kalangan penduduk setempat, bahwa desa tempat didirikannya Candi Lor dahulu bernama Desa Nganjuk. Yang menurut cerita rakyat yang masih hidup di kalangan penduduk setempat, bahwa desa tempat didirikannya Candi Lor dahulu bernama Desa Nganjuk, yang berasal dari kata anjuk. Tetapi setelah Nganjuk dipergunakan untuk nama daerah yang lebih luas, maka nama desa tersebut diubah namanya menjadi Tanggungan. Tanggungan berasal dari kata ketanggungan. Istilah ini mengandung makna bahwa nama Nganjuk tanggung untuk digunakan sebagai nama dari desa tersebut karena sudah digunakan nama bagi daerah yang lebih luas. Oleh karena itu sudah tidak berarti lagi desa sekecil itu disebut Nganjuk. Mengenai arti dan makna dari kata Anjuk Ladang, Profesor Dr. J.G. de Karparis menjelaskan sebagai berikut. Anjuk berarti tinggi, tempat yang tinggi, atau dalam arti simbolis adalah mendapat kemenangan yang gilang gemilang. Kemudian ladang berarti tanah atau daratan. Dari latar belakang sejarah dapat diinterpretasikan bahwa Nganjuk dahulu diambil dari nama sebuah tempat atau desa, Anjuk Ladang, yang karena memiliki nilai sejarah tentang kepahlawanan prajurit-prajurit di bawah pimpinan Bu Sinduk dapat menaklukkan bala tentara dari kerajaan Sriwijaya, maka kemudian Nganjuk diabadikan sebagai nama daerah atau wilayah yang lebih luas dan tidak hanya nama sebuah desa kecil, yakni Kabupaten Nganjuk yang sekarang ini. Nganjuk yang diambil dari kata anjuk berarti kemenangan dan kejayaan. Selain keterkaitan yang berlatar belakang sejarah sebagaimana telah dikemukakan di atas, hubungan kata anjuk dengan nama Nganjuk dapat dijelaskan dari sudut perkembangan bahasa. Perubahan kata anjuk menjadi kata Nganjuk merupakan hasil proses perubahan morfologi bahasa yang menjadi ciri khas dan struktural bahasa Jawa. Perubahan kata dalam bahasa Jawa ini menjadi karena yaitu gejala usia atau tua, kemudian gejala informalisasi. Di samping adanya kebiasaan menambah konsonan sengau NG pada lingga kata yang diawali dengan suara vokal nada NG menunjukkan tempat. Sebagai contoh, aliman menjadi ngaliman, amarto menjadi ngamarto, asem menjadi ngasem, astino menjadi ngastino, awi menjadi ngawi, ujung menjadi ngujung, omben menjadi ngomben. Dengan demikian jelas kiranya bahwa Nganjuk yang berasal dari kata anjuk berarti suatu tempat
kemenangan dan kejayaan. Sedangkan versi lain yang saya sadur dari tempat lain, Nganjuk berdasarkan prasasti Anjuk Ladang dahulunya bernama Anjuk Ladang yang dalam bahasa Jawa kuno berarti tanah kemenangan. Dibangun pada tahun 859 Caka atau 937 Masehi. Berdasarkan peta Jawa Tengah dan Jawa Timur pada permulaan tahun 1811 yang terdapat dalam buku tulisan Peter Carey yang berjudul Orang Jawa dari Masyarakat Cina 1755-1825, penerbit Pustaka Asep Jakarta 1986, diperoleh gambaran yang agak jelas tentang daerah Nganjuk. Apabila dicermati peta tersebut, ternyata daerah Nganjuk terbagi dalam 4 daerah, yaitu Brebek, Godean, Nganjuk, dan Kertosono, merupakan daerah yang dikuasai Belanda dan Kesultanan Yogyakarta, sedangkan daerah Nganjuk merupakan mancanegara Kasunanan Surakarta. Sejak adanya perjanjian Sepreh 1830 atau tepatnya tanggal 4 Juli 1830, maka semua kabupaten di Nganjuk yaitu Brebek, Kertosono, dan Nganjuk tunduk di bawah kekuasaan yang pengawasan Nederland Government. Kemudian alur sejarah Kabupaten Nganjuk adalah berangkat dari keberadaan Kabupaten Brebek di bawah kepemimpinan Raden Tumenggung Sosro Kusumo, di mana pada tahun 1880 adalah tahun suatu kejadian yang diperingati, yaitu mulainya kedudukan ibu kota Kabupaten Brebek pindah ke Kabupaten Nganjuk. Kemudian dalam Stadblad van Nederland Indi nomor 107 dikeluarkan tanggal 4 Juni 1885 menurut SK Gubernur Jenderal dari Nederland Indi tanggal 30 Mei 1885 nomor 4/C tentang batas-batas ibu kota Tulung Agung, Trenggalek, Nganjuk, dan Kertosono. Antara lain disebutkan Tot Hoplet Nganjuk, Abdiling Brebek, De Naval Gelde Bigjen N Kampung, De Cinese Wik De Kampung Mangundikaran, De Kampung Pajaman, De Kampung Kauman. Dengan ditetapkannya kota Nganjuk yang meliputi kampung dan desa tersebut di atas menjadi ibu kota Kabupaten Nganjuk, maka secara resmi pusat pemerintahan Kabupaten Brebek berkedudukan di Nganjuk. Kawan sahabatku semua, sekarang saya ceritakan tentang etnis dan bahasa. Penduduk Nganjuk pada umumnya adalah etnis Jawa, namun terdapat minoritas etnis Tionghoa dan Arab yang cukup signifikan, khususnya di Kecamatan Nganjuk dan Kecamatan Kertosono. Etnis Tionghoa dan Arab umumnya tinggal di kawasan perkotaan dan bergerak di sektor perdagangan dan jasa. Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh masyarakat Nganjuk. Pada sebagian besar wilayah Nganjuk, masyarakatnya merupakan penutur dialek Mataraman dan dapat dikatakan bahwa Nganjuk adalah salah satu daerah paling timur yang masyarakatnya adalah penutur dialek Mataraman. Namun, ada sedikit perbedaan untuk beberapa wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang, seperti Kecamatan Kertosono, Kecamatan Patian Rowo, dan Kecamatan Jatikalen. Beberapa masyarakat di sana biasa menggunakan dialek Jombangan. Dialek Jombangan ini merupakan dialek bahasa Jawa yang mendapat pengaruh campuran antara dialek Surabaya dan dialek Mataraman. Kawan, sekarang saya ceritakan tentang pariwisata yang ada di kota Kabupaten Nganjuk. Pertama adalah air terjun Sedudo.
Air terjun Sedudo adalah sebuah air terjun dan objek wisata yang terletak di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Jaraknya sekitar 30 km arah selatan ibu kota Kabupaten Nganjuk. Berada pada ketinggian 1438 meter dpl. Ketinggian air terjun ini sekitar 105 meter. Tempat wisata ini memiliki fasilitas yang cukup baik dan jalur transportasi yang mudah diakses. Kemudian masyarakat setempat masih mempercayai air terjun ini memiliki kekuatan supranatural. Lokasi wisata alam ini ramai dikunjungi orang pada bulan Suro atau menurut kalender Jawa. Konon mitos yang ada sejak zaman Majapahit pada bulan itu dipercayai membawa berkah awet muda bagi orang yang mandi di air terjun tersebut. Yang lainnya adalah setiap tahun baru Jawa, air terjun Sedudo dipergunakan untuk upacara ritual, yaitu memandikan arca dalam upacara Parna Prahista, yang kemudian sisa airnya dipercikkan untuk keluarga agar mendapat berkah, keselamatan, dan awet muda. Hingga sekarang pihak Pemkab Nganjuk secara rutin melaksanakan acara ritual mandi Sedudo setiap tanggal 1 Suro. Yang lainnya adalah tradisi yang tak kalah penting, yaitu adalah jamasan pusaka, di mana biasanya dilakukan di kantor Desa Ngliman. Jamasan pusaka dilaksanakan dengan mencuci pusaka-pusaka seperti keris, tombak, dan pusaka-pusaka peninggalan kerajaan Majapahit lainnya. Lalu bagaimana asal-usul air terjun Sedudo? Pada saat zaman Kerajaan Kediri, sang raja memiliki seorang putri yang menderita penyakit aneh seperti cacar, namun sangat menjijikkan bagi yang melihatnya. Akhirnya putri sang raja tersebut disuruh berobat ke sebuah padepokan yang terletak di daerah Pace. Pemilik padepokan tersebut sekaligus teman sang raja diminta untuk menyembuhkan dan menyembunyikan identitas sang putri dari rakyat sekitar. Akhirnya setiap pagi hari putri sang raja dimandikan di air terjun Roro Kuning. Waktu berjalan, penyakit putri berangsur-angsur sembuh, paras cantiknya terlihat kembali. Kemudian anak dari pemilik padepokan tersebut mengetahui siapa si putri ini, bahwa sang putri merupakan putri Raja Kediri yang sedang berobat di padepokan ayahnya ini. Akhirnya kedua anak pemilik padepokan mengejar hati putri kerajaan Kediri itu. Dan pada akhirnya ketiga insan tersebut merajut cinta. Namun cerita bermulai ketika si putri tersebut sembuh dari penyakitnya. Akhirnya sang raja dari kerajaan itu menjodohkan putrinya dengan pilihan sang ayah, yaitu Raja Kediri. Lalu kedua anak dari pemilik padepokan tersebut patah hati berat. Akhirnya berbulan-bulan kedua anak tersebut mengurung diri di kamar, hingga suatu ketika mereka keluar kamar dengan sikap yang berubah total. Yang dulunya begitu ramah dengan masyarakat, kini kedua anak tersebut tidak memiliki sopan santun terhadap orang lain semenjak peristiwa tersebut. Karena sikap yang dimiliki kedua anaknya, akhirnya membuat pemilik padepokan tersebut, yang tidak lain adalah ayahnya sendiri, ia mengutus kedua anak tersebut untuk bersemedi untuk melupakan jalinan kasih dengan putri sang Raja Kediri. Sebelum melakukan semedi, kedua anak tersebut mengucapkan janji atau ikrar sang adik tidak akan pernah sopan santun lagi kepada orang lain, sedangkan sang kakak akan selalu hidup melajang. Kemudian sang kakak bertapa di sebuah air terjun tertinggi, maka dari itu air terjun tersebut dinamakan Sedudo, yang berarti sing ora mendudo atau yang melajang. Sedangkan sang adik bertapa di air terjun Singokromo, yang artinya sing ora kromo, tidak memiliki sopan dan santun. Lokasi air terjun Singokromo berada di bawah air terjun Sedudo. Kemudian yang kedua adalah untuk tempat wisata di Nganjuk, namanya air merambat Roro Kuning. Air terjun Roro Kuning adalah sebuah air terjun yang berada sekitar 27-30 km selatan kota Nganjuk.
di ketinggian 600 meter DPL dan memiliki tinggi antara 10-15 meter. Air terjun ini mengalir dari 3 sumber di sekitar Gunung Wilis yang mengalir merambat di sela-sela bebatuan padas di bawah pepohonan hutan pinus. Kemudian menjadi air terjun yang membentuk trisula, dan karena proses mengalirnya itulah maka masyarakat desa Bajulan menamakan air tersebut merambat. Selain keindahan alam, air terjun Roro Kuning juga memiliki nilai sejarah. Di sekitar lokasi ini terdapat monumen perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Monumen ini dibangun untuk mengenang perjuangan Jenderal Sudirman saat memimpin perang gerilya melawan Belanda pada tahun 1949. Selain monumen, di tempat ini juga terdapat sebuah rumah sangat sederhana yang pada masa perjuangan dahulu sempat ditempati Panglima Besar Jenderal Sudirman selama 1 minggu. Karena itulah selain menikmati keindahan alam, pengunjung air terjun Roro Kuning juga bisa menikmati sekaligus mengenang perjuangan Panglima Besar Sudirman. Menurut legenda, nama Roro Kuning ini berasal dari Ruting dan Roro Kuning, 2 putri raja yang berasal dari Kerajaan Kediri dan Kerajaan Doho yang berkuasa sekitar abad ke-11 sampai 12 Masehi. Nama asli Ruting adalah Dewi Kili Suci, sedangkan nama asli Roro Kuning adalah Dewi Sekartaji. Kemudian ada juga tempat wisata yang ketiga, namanya Goa Margo Tresno. Goa Margo Tresno adalah sebuah gua di desa Sugihwaras, Kecamatan Luyu, Kabupaten Nganjuk. Sejauh 650 meter sebelum masuk pintu gua terdapat kolam berair jernih. Luas gua ini kurang lebih 15 kali 50 meter. Selain itu, di sekitar gua ini terdapat pula gua lainnya, antara lain Gua Gundel, Gua Bale, kemudian Gua Pawon, Gua Omah, dan Gua Landa. Demikianlah kawan sahabatku semua, video tentang sejarah asal-usul serta tempat pariwisata di Kota Nganjuk, Jawa Timur. Bagian pertama ini saya sampaikan, dan untuk bagian kedua akan saya videokan kembali di waktu yang akan datang, yang sepertinya masih banyak informasi yang perlu saya sampaikan, antara lain kelanjutan objek wisata di Kota Nganjuk, yaitu seperti Candi Ngetos, Candi Lor, Taman Anjuk Ladang, dan lainnya, juga tokoh nasional dari Kota Nganjuk. Kemudian juga tentang kesenian tradisional yang merupakan peninggalan zaman dulu dan alhamdulillah tetap dilestarikan sampai sekarang. Termasuk pula masalah kuliner yang ada di Kota Nganjuk serta Kota Nganjuk masa kini. Kemudian jika dalam narasi ini masih banyak kekurangan baik dalam pengucapan ataupun penempatan gambar yang salah, mohon untuk dimaafkan. Dan ini bukan disengaja, namun minimnya pengetahuan yang saya miliki. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agus Wito Channel, asli wong Nganjuk.